itu nanti ada sebesar zarah itu akan dicari oleh angin itu. Oh, ini punya iman nih, cabut. Jadi betapa rusaknya orang pada zaman itu, sehingga kalau ada orang punya iman sedikit pun itu dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sulitnya orang mempertahankan keimanannya, ya, mempertahankan keimanan di zaman dimana semakin rusak, lingkungan rusak. Misalnya kita ada sebuah tempat di belakang rumah kita rampok, samping rumah kita koruptor, samping kiri kita pezina, samping depan rumah kita pembunuh. Semuanya lingkungan begitu. Dan kita masih ada iman. Nah, itu kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh orang seperti ini menyaksikan kiamat. Subhanallah. Bumi pun nggak mau kiamat kecuali kalau orang udah nggak ada yang kafir, nggak ada yang Sudah. muslim lagi. Benar Ustaz. Bumi itu menghormati orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Jadi dihormati oleh bumi. Saya nggak mau menjadi kiamat kalau masih ada orang Islam. Jadi kalau masih ada orang Islam udah tenang aja. Oke, ada ramalan-ramalan tahun sekian, bulan sekian. Kalau masih ada istilahnya, kalau masih ada gua sih nggak bakal kiamat. Gitu. Istilahnya ngomong gitu. Betawi banget lah ya. Kalau masih ada kita nggak bakal kiamat. Masih ada gue dilawan gitu ya. Gue gitu. Bukan sombong, tapi memang kita kan orang Islam, Iya, betul. iman. Iya Ustaz, benar Jadi Ustaz. kiamat tidak terjadi pada diri kita. Berarti kiamat belum dekat ya Ustaz. Udah jawab ya Bu Koyum ya. Jika pada sedikit iman. Kalau ditanya dekat apa tidak, relatif. Kalau diukur dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Oh iya, itu panjang jauh. sekali. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi sudah dekat. Maka dalam Al-Quran ya ketarobati sa, telah dekat hari kiamat. Subhanallah, berarti sudah Kalau dekat. menurut ayat Al-Quran surat Al-Qamar iqtarabati sa, hari kiamat sudah dekat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, malaikat Israel itu sudah nempel mulutnya dengan sangkakala. Tinggal tunggu. Subhanallah. Sampai seperti itu. Subhanallah, Zaman Nabi, 14 ya abad yang Allah. lalu. Apalagi di zaman kita sudah dekat. Dekat artinya bisa jadi kita nggak bertemu dengan Dajjal. Kan ada Subhanallah. alamat kiamat. Kalau ketemu Dajjal repot itu. Oh iya. Kemudian adanya Dabah. Nah itu kita insya Allah belum ketemu lagi. Katanya umat Nabi Rasul nggak sampai 1.500 tahun. Nah, itu ramalan-ramalan semuanya meleset. Oh gitu. Ini bukan hadis yang itu ya, bukan ya? Hanya ramalan ya. Yang mengatakan sih kalau mengannya 1.500 tahun. Itu kan hitung-hitungan berdasarkan hadis juga. umur Nabi Iya. umur umat itu kan misalnya di zaman, kalau di dalam hadis kan zaman kenabian, zaman khilafah Rasyidin, kemudian zaman kerajaan Adon, Mulkan Adon, raja yang menggigit, kemudian Mulkan Jabariyah, raja diktator. Ini kita sekarang di dalam Mulkan Jabariyah, fase keempat di dalam perjalanan umat Islam. Nanti kelima khilafah al-Manhaj Nubuwah, datangnya Imam Mahdi. Nah itu baru fase kelima, kita masuk pada khilafah al-Manhaj Nubuwah, sistem khilafah kenabian. Setelah itu manusia akan turun lagi, hancur lagi. Nabi Isa wafat, nah bisa turun tuh menjelang hari kiamat. Ya masih banyak lah ya. Warahmatullah, ada yang baru datang. Ada yang baru datang. Ya sudah ya, tanya pertama udah ya, bahwa kiamat tidak akan terjadi kepada orang Islam. Ya ada. Nah, ini mungkin sekitar 10 tahun 15 tahun kalau bisa jawab Tapi katanya. orang muslim itu, orang beriman itu udah nggak ada gitu. Ada. Ada. Tapi Kalau hari tidak kiamat. merasakan kiamat. Dimatiin aja. Berarti hanya orang-orang yang kurang beruntung Iya, ya. kurang beruntung. Tenang aja kata Ustaz, Intinya nggak usah minta umur panjang aja. Aku doain semoga umurnya pendek udah gitu. umur panjang yang barokah nggak apa-apa. Nggak, saya nggak minta umur panjang, yang penting husnul khotimah itu aja. Ya umur panjang, kalau umur panjang barokah kan hidupnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin, amin. Amin. Wow, Pak. Ini selesai pertanyaan semua nih, udah satu udah ya, semua udah. Kita orang beriman kita umur panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah, saya nggak berani, saya nggak. Saya minta umur panjang barokah, saya minta maaf seperti itu. Saya minta umur 80 tahun aja deh. Sama
Saya bisa seperti itu. Detail aja dengan nama Allah kan di tabungan kita di akhirat juga, Ustaz ya. Kalau nggak ke ini, udah nih, tanya udah nih, awak. Tanya apa awak? Awak terus berapa? Belum nomor 1 belum ya? Udah tadi Kita nomor 1. Udah. Udah semua. Sudah semua Ustaz, sudah semua. Satu lagi dong. Ya, lu tanya satu Mau lagi. ini mau ibarat ini kan tentang hari kiamat nih, dan aku tuh masih awam ya gak sih? Pengen diceritakan detail lagi tentang yang kayak salah satu cirinya kiamat kan yang matahari terbit dari Barat. barat dan adanya dukun gitu ya Ustaz ya? Iya. Pengen ceritain detailnya kayak gimana gitu. Berapa lama dukun itu adanya gitu? 40 hari. Kegelapan itu berapa lama? Dukun 40 hari ya? Iya Ustaz ya? Iya, boleh itu. Kalau nggak salah sih 40 hari dukun. 40 hari itu tapi seperti 1 tahun. Iya, sudah dijawab ya. Belum dia gitu. Masa gitu dong? Tadi ada semangat, siapa yang menunda? Tadi aja begitu. Tunggu. Gitu dong. Aduh, takut deh minggu depan lagi gue. Gantian lu ya. Sebenarnya kita Jawab. Iya, sebelum itu jadi orang kafir itu bukan langsung hebat gitu enggak. Dia mengalami itu ke orang Islam itu. Nah, itu pertanyaan saya Ustaz tadi. Berapa lama fase orang Iya, ini menyambung. Berapa lama orang muslim orang beriman dimatikan jedai sama orang kafir. Karena begitu kita ditidurkan, dimatikan Ustaz, itulah mulai fase apa Ustaz namanya yang awal- Penghancuran dunia. Nah, dukun itu mereka mengalami, apa nih gini mereka pikir itu tanda-tanda terakhir itu kan keluar. Ya berarti Enggak, dukun itu bukan di saat penghancuran bumi, Enggak, tapi sebelum. sebelum Kita nggak ngerasain, Ustaz ya? orang beriman merasakan Ustaz kan? Enggak ngerasain Ustaz ya? Kan udah dimatikan kan? Merasakan Bunda. Ente ke materi beda Gue nanya makanya. Ini diskusi ini yang bagus nih, berarti hidup. Tadi bilangnya nanya ya, bukan diskusi ya. Diskusi kan diskusi dia pertanyaan jawaban. Tunggu ya. Tidak. Orang beriman hanya tidak merasakan hari kiamat. Berarti dukun kita merasakan dong. Enggak maksudnya saya nggak merasakan. Merasakan. Kalau dukun masuk tanda-tanda dukun. Terus terbitnya matahari itu juga sebagian dari tanda-tanda besar akan hadirnya kiamat. Semua tanda-tanda itu orang-orang beriman masih merasakan. Iya. Jadi hanya ketika terjadi hari kiamat pas hari itu Enggak ada, iya, tidak akan merasakan itu. iya, jadi Dajjal itu kan sebagian tanda-tanda juga ya Ustaz. kemudian binatang melata ya juga, Iya. kemudian matahari terbit dari barat. Ya itu kita tahu, tapi kalau dukun setahu nggak tahu ya. Dukun itu Kayaknya kita nggak sebagian ngerasain dari deh. tanda-tanda. Iya, tapi kayaknya Semuanya dirasakan. Kalau tanda-tanda datangnya hari kiamat berarti semua orang beriman akan ada yang merasakan tentang dukun ya Ustaz ya. Iya, Ustaz. Katanya pada saat dukun kita sudah dimatikan di situ. Itu saya mau tanya, fase dibangkitkan itu apakah dukun termasuk? Karena ketika kalau di Riyadhus Shalihin ya Ustadz ya dibacakan kan di situ setelah angin itu mencabut semua orang-orang mukmin, kemudian terjadilah hari kiamat. Udah bukan lagi tanda-tanda tapi terjadilah hari kiamat. Fasenya berapa lama hanya Allah yang tahu, benar ya Ustadz ya? Iya. Seperti itu. Jadi hari kiamat bukan sekali terjadi, bisa jadi sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun. Naudzubillahi min dzalik gitu.